Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Taib jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan hari Jumat. Kemudian juga kita sudah membahas tentang hukum sholat Jum'ah. Itu wajib bagi setiap muslim yang laki-laki yang sudah baligh ya. Tidak diwajibkan bagi wanita, anak-anak dan juga bagi mereka yang dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan. Jadi dia wajibnya dalam keadaan mukim dan juga dia wajib ya, melaksanakan sholat Jum'ah di masjid seperti itu. Kemudian pembahasan kita pada malam ini insyaallah melanjutkan tentang pembahasan perkara sholatul Jum'ah, yaitu sholat Jum'ah adalah tentang bersiap-siap untuk sholat Jumat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat Jum'ah. Di antaranya adalah yaitu mandi untuk sholat Jum'ah. Diwajibkan mandi bagi siapa yang mendatangi sholat Jum'ah. Nah ini pembahasan ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang dulu bahwa hukum mandi Jumat itu bukan wajib ya. Meskipun sebagian ulama ada yang mewajibkannya begitu. Karena kalau dia hukumnya wajib maka dia akan masuk ke dalam syarat sahnya sholat Jum'ah. Namun dia tidak masuk ke dalam syarat sahnya sholat Jum'ah. Sehingga pendapat yang lebih utama adalah dia tidak wajib. Namun di sini disebutkan dia wajib ya. Yaitu orang-orang yang diperintahkan untuk menunaikan sholat Jum'ah. Ini menurut pendapat ulama yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan dalam perkara-perkara yang mewajibkan mandi dulu pernah kita bahas. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalimin." Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Atau riwayat yang lainnya, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat maka hendaklah ia mandi. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menjelaskan bahwa konteks pemahaman atau mafhumnya itu adalah bahwa mandi Jumat tidak disyariatkan bagi orang yang tidak menghadiri sholat Jum'ah. Begitu. Ini adalah pendapat jumhur. Tidak ada faedahnya mandi bagi orang yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'ah seperti dia bersafar. Kemudian mungkin anak-anak yang belum baligh ataupun wanita, ya. Karena mereka tidak diwajibkan untuk sholat Jum'ah, maka untuk apa dia mandi? Sehingga hanya yang mereka diwajibkan bagi mereka yang sholat Jumat saja untuk mandi Jumat. Nah, bagaimana mandi Jumat itu? Mandi Jumatnya ya kita niatkan seperti kita mandi janabah, mandi besar, ya. Baik itu secara juz'i maupun kulli. Yang dimaksud juz'i itu ya
mandi janabat yang langsung diguyurkan ke seluruh tubuh kita. Jadi airnya itu langsung kita guyurkan, tidak kita membasuh kepala dulu, kemudian anggota badan sebelah kanan dulu dan sebelah kiri dulu, tidak. Ya. Tapi semuanya langsung diguyurkan. Itu namanya juz'i. Kalau mandi kuli adalah mandi yang diawali dengan wudu terlebih dahulu. Setelah wudu, lalu kemudian menyiram rambut, ya, kepala ya. Setelah itu baru anggota tubuh bagian kanan dan anggota tubuh bagian kiri. Setelah itu mandi biasa. Nah, seperti itu. Nah, ini mandi Jumat. Jadi sama dengan mandi janabah. Ya. Baik. Ada faedah yang bisa kita ambil dari mandi ini jamaah. Pertama, orang yang berhadas setelah mandi, misalnya dia sudah mandi nih, kemudian dia berhadas, maka cukup berwudu saja. Karena hadas hanya mempengaruhi thaharah sughra dan tidak mempengaruhi tujuan daripada mandi. Artinya tidak perlu lagi diulang mandinya. Kalau misalnya kita sudah mandi nih, lalu kemudian ternyata buang air kecil, maka tidak perlu kita mandi lagi, ya. Jadi kalau kita misalnya ingin sholat, ya berarti kita cukup hanya berwudu saja, seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, barang siapa yang junub pada hari Jum'ah, tahu junub kan? Tahu ya? Saya takutnya ada yang nggak tahu nih istilah junub. Ya. Barang siapa yang junub pada hari Jumat, maka sudah cukup baginya mandi sekali. Ya, mandinya cukup sekali saja, nggak perlu 2 kali. Jika seseorang junub pada hari Jumat, maka sudah cukup baginya mandi sekali untuk junub dan untuk mandi Jumat. Ya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, begitu. Jadi tidak perlu karena junub misalnya mandinya 2 kali, itu tidak harus, cukup 1 kali saja, itu sudah mewakili. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan masuk ke hal-hal yang dianjurkan sebelum berangkat sholat Jum'ah. Jadi sebelum antum menghadiri sholat Jum'ah, ya, pada hari Jumat ya tentunya, maka ada beberapa hal yang perlu antum perhatikan. Pertama adalah tadi sudah kita mandi, setelah itu jangan lupa memakai parfum, minyak wangi. Ya. Jangan baru kerja, dah baunya keringat, ya. Kemudian masuk masjid, apalagi di masjid kita akan berdiam agak lama. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di samping kita. Berpakaianlah dengan pakaian yang rapi, ya. Pakai parfum, ya, kalau punya, ya. Kecuali orang yang berihram dan wanita. Nah, kecuali mereka bagi orang-orang yang ihram ketika umrah ataupun haji. Ya. Kalau dia berihram ketika umrah misalnya pas hari Jumat bertepatan, dia menjalankan ibadah umrah itu. Nah, ketika itu bertepatan pada waktu sholat Jum'ah, sehingga tidak perlu dia mengenakan minyak wangi, begitu ya. Ataupun wanita. Nah, kalau wanita itu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu juga menghadiri sholat Jum'ah, ya. Meskipun hukumnya tidak wajib, tapi bagi kaum laki-laki maka wajib, ya. Sehingga di negara kita, ya, di masjid-masjid yang ada bagi para wanita ya tidak perlu untuk mendatangi sholat Jum'ah, tidak perlu. Karena kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu memang ada keutamaannya tersendiri ibadah di sana, sehingga memperbanyak ibadah itu diperbolehkan. Apalagi yang sifatnya tidak dilarang seperti Jumat bagi wanita itu enggak dilarang, ya. Sehingga boleh bagi para wanita menghadiri sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau sholatnya? Kan mereka wanita tidak diwajibkan menghadiri Jumat. Ya sholatnya sama, 2 rakaat mengikuti imam. Tidak kemudian wanita sholat sendiri, tidak, tapi bareng bersama, begitu. Ya. Hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya
Nabi bersabda, la yaktasilur rajulu yaumal jum'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan bersuci semampunya, wa yudhinu min duhnihi, lalu kemudian dia memakai minyak rambut, wa yamassu min tibi baitihi, lalu dia mengenakan parfum yang ada di rumahnya, thumma yakhruj fala yafruqu baina itsnain, kemudian ia keluar menuju sholat Jumat maksudnya, fala yafruqu baina itsnain fala yufarriqu bainal itsnain, dan ia tidak memisahkan antara dua orang dengan melangkahinya. Jadi nggak boleh, misalnya ada dua orang yang sudah duduk, antum melangkahin itu nggak boleh ya. Dan hukum melangkahi ini bukan haram ya, tapi makruh, namun sebaiknya dihindari. Cuman kalau memang dibutuhkan ya tidak mengapa, karena terkadang masyarakat kita ini paling senang kalau menghadiri Jumat itu duduknya paling belakang. Sini ada sholat Jumatnya, Pak? Ada ya? Ada. Ini duduknya paling belakang pasti. Nyenderan. Nah, itu yang ketahuan. Jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya kalau di sini alhamdulillah pintunya kanan kiri. Nah, kalau yang pintunya di belakang kadang kan yang depan itu sering kosong, tapi yang di belakang kok sudah penuh. Nah, ini bagaimana bisa melewatinya? Nah, ini sebenarnya salah satu tugas dari takmir masjid juga untuk mengimbau. Sebelum acara sholat Jumat dimulai, maka diimbau untuk maju merapatkan shaf. Ya, jadi begitu. Antum akan merasakan kalau antum mungkin umroh ataupun haji, bagaimana sulitnya untuk mendapatkan shaf awal. Dan nggak mungkin kita ini bisa dapat shaf awal. Shaf yang pertama sholat itu nggak mungkin, susahnya minta ampun. Kita ini bersyukur di Indonesia itu masih banyak banget. Ya, jadi kita ini bisa dapat shaf yang pertama, keutamaannya besar. Kalau kita berada di sana, waduh, jalannya aja untuk mendapatkan shaf yang bukan terdepan aja, itu sudah susahnya minta ampun. Ya, apalagi kalau hari Jumat. Antum kalau hari Jumat, kalau nggak datang jam 9, antum nggak dapat tempat di Masjidil Haram. Ya, kalau kita jam 9 lagi ngapain? Lagi tidur ya. Iya, lagi tidur, lagi kerja, ya, lagi ngopi. Ya. Karena nggak ngojek ngopi. Jadi begitu. Tapi kalau di sana jam 9 itu sudah harus berangkat ke masjid. Jam 11 yang hotelnya jauh, di portal sudah. Di jalan sudah di portal, nggak bisa lewat. Ya. Jadi kalau ini contohnya kalau di sini itu udah di portal, masjidnya di Pasar Krukut. Itu baru halaman masjidnya. Di sini udah di portal. Kalau udah jam 11. Ya. Maka subhanallah, kita bersyukur di Indonesia masjidnya banyak sekali. Jadi seperti itu ya. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia mengerjakan sholat. Ya. Mengerjakan sholat semampunya. Nah, ini yang disebut dengan sholat mutlak. Ini kadang sebagian kaum muslimin nih saya dapatin di beberapa masjid nih salah. Jadi takmir masjidnya ngomong bagi yang hendak sholat mutlak dulu sebelum khotib naik mimbar. Lah ini salah. Sholat mutlak itu ketika antum masuk masjid, antum sholat itu terus sampai imam itu naik ke atas mimbar. Itu yang disebut dengan sholat mutlak. Kalau ini enggak dibatasi, yang mau sholat mutlak dulu silakan. Sholat mutlaknya 2 rakaat saja sudah. Ya. Ini bukan sholat mutlak namanya. Entah antum lagi sholat apa. Ya. Jadi bukan begitu. Jadi sholat mutlak itu ketika antum baru datang, nih hadisnya nih. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat sekuat dia sampai imam itu naik mimbar. Setelah itu tsumma yansutu idza taqallamal imam. Kemudian kita diam ketika imam itu khatib sedang khutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Melainkan apa yang Anda lakukan ini akan menghapus antara Jumat yang lalu dan Jumat yang saat itu. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi jangan sekali-kali ini, mudah-mudahan di masjid ini enggak ya. Biasanya gitu, karena enggak ada adzan 2 kali. Lalu kemudian dia mempersilahkan tuh
Dia bangun kemudian bacakan pengumuman. Setelah itu pengumuman selanjutnya, bagi para jamaah yang mau sholat mutlak silakan kerjakan sholat mutlak. Nah, setelah itu pada bangkit kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu baru imam dipersilahkan naik mimbar. Ya, ini cara sholat mutlak yang tidak benar. Meskipun dianggap sholat mutlak, tapi mengkhususkan tata caranya seperti ini nggak ada. Jadi antum datang masuk sholat aja terus 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, terus sampai khotib itu naik ke mimbar. Nah seperti itu ya. Nah, ini sangat penting sekali ya, biar kita beramal bukan karena dasar tidak ada sebab ataupun pengetahuannya tentang itu. Kita harus benar-benar punya dalil, punya dasarnya ketika kita beramal. Sangat penting sekali karena itu yang menjadikan diterima atau tidaknya amal perbuatan kita. Begitu. Ya. Baik. Kemudian ini bagi kaum laki-laki ya, jadi dianjurkan untuk memakai parfum biar wangi lah. Pakai parfum yang mahal, jangan yang 10.000 4 sekali oles hilang. Ya. Itu ya. Apalagi minta di masjid yang gratis antum, ya Allah. Ya. Beli yang mahal Pak, khusus buat hari Jumat gitu nggak apa-apa. Masa enggak bisa lah insyaallah ya. Insyaallah ya. Baik, ada itu parfum Suara Madinah tuh mahal tuh. Bagus. Seperti itu. Kemudian adapun bagi wanita, nah, ini bagi wanita ini tentunya dalam hal memakai parfum itu tidak diperbolehkan. Untuk para wanita itu nggak boleh menggunakan parfum. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza syahidat ihda kunna al-isya," jika salah seorang dari kalian kaum wanita menghadiri salat isya, dalam riwayat lain datang ke masjid lah, maka fala tutayyab tilkal lailah, jangan ia mengenakan parfum pada malam itu. Ya. Jadi kaum wanita itu nggak boleh mengenakan parfum Pak, ya, karena itu fitnah. Ya, tidak diperbolehkan. Lu nanti bau dan ngusat, ya pakai yang lain lah. Yang penting bukan disengaja mengenakan parfum itu tidak. Nah kalau baunya itu sabun wangi itu nggak ada masalah. Yang penting, deodoran nggak apa-apa. Daripada nggak pakai kan bau. Nah, tapi yang disengaja pakai minyak parfum itu karena tujuannya adalah untuk menjaga diri. Maka dari Islam, dalam Islam itu subhanallah, wanita itu benar-benar dijaga, dihormati sekali. Sehingga mengapa harus ditutup tuh semua auratnya? Ya agar supaya suaminya saja yang menikmatinya, bukan yang lainnya. Jadi begitu ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggosok gigi dengan siwak atau sejenisnya, Pak. Ya. Ini penting, ya. Jangan nggak siwak, gosok gigi jangan. Setiap mau sholat itu bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk gosok gigi ataupun bersiwak. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah." Kalau enggak memberatkan umatku itu tak perintahkan setiap hendak sholat itu untuk bersiwak. Islam itu mengajarkan untuk menjaga kebersihan, ya, agar benar-benar bersih kita. Ya. Jadi begitu ya. Jadi bersiwak. Makanya bagi sekali lagi ya, ini himbauan yang terus saya sampaikan. Terlepas dari tentang masalah hukum rokok ya. Ini yang masih menjadi sunnah sayyi'ah saya bilang. Ya. Sunnah yang buruk tuh berangkat masjid aja ngapain ngerokok Pak, begitu loh. Ya. Mau sholat Jumat nih ngerokok, begitu. Jadi sebelum sholat Jumat ini di luar udah pas, udah adzan baru dimatikan, disimpan dulu rokoknya, masuk ke dalam. Wudu sudah nggak wudu, katanya wudunya sudah dari rumah. Jadi bau mulut, ya. Ya. Terlepas dari hukum rokok lah, ya. Yang jelas maka jangan seperti itu. Jadi antum itu tidak menghormati beribadah kepada Allah. Harus yang bersih, disikatlah, ya. Kalau memang belum bisa meninggalkan rokok,
ya paling tidak ketika antum berangkat untuk mengerjakan sholat di masjid, maka gosok gigi terlebih dahulu. Itu sangat penting sekali. Ya, seperti itu. Syukur-syukur bisa meninggalkan rokok. Itu alhamdulillah ya. Duitnya bisa ditabung buat kurban tahun depan, Pak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berhias dengan menggunakan pakaian yang paling bagus. Nah, pakaian bagus itu tidak perlu harus yang mahal. Yang penting yang paling bagus yang antum miliki. Ya. Kalau antum bekerja, maka bawa dari rumah pakaian itu. Ya. Lalu ganti sebelum berangkat ke masjid. Ya. Kenakan pakaian tersebut. Dan pakaian yang paling bagus itu adalah yang berwarna putih. Ya. Pakaian yang disukai yang berwarna putih. Maka silakan kenakan pakaian yang berwarna putih. Ya. Meskipun berpakaian dengan warna yang lain pun dibolehkan. Tapi yang bagus adalah yang berwarna putih. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan Hakim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsani thiyabi." Barang siapa mandi pada hari Jumat lalu berpakaian dengan pakaian terbagus yang dimilikinya. Nah, jadi kenakan pakaian yang terbagus antum. Jangan sudah lecek, ya, kumel, ya, disetrika tidak, ya. Datang ke masjid nggak pakai minyak, nggak mandi lagi, ya. Habis makan jengkol, kok kayaknya komplit ya. Kasihan orang yang datang di samping antum, dia mau mendengarkan khutbah dengan khusyuk, tapi ternyata nggak bisa khusyuk, ya enggak. Jadi begitu, ya. Tayyib. Wa massa min tib, dan dia mengenakan parfum minyak wangi, in kana indahu, kalau dia punya. Tsumma atal jum'ah, kemudian dia mendatangi salat Jumat. Kanat kafaratul lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha. Maka itu bisa menghapus dosa-dosanya. Jadi seperti itu, ya. Baik, sekali lagi, sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Albisu minathiyabil bayad fa inna khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih, ya. Jadi pakaian berwarna putih itu penting sekali. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menjauhi hal-hal yang baunya dapat mengganggu. Nah, itu. Jangan sebelum sebelum berangkat Jumat makan bawang putih mentah, bawang merah mentah dan sejenisnya, ya. Jangan makan jengkol. Mungkin bagi yang tukang ojek, ya, mampir di warteg lihat ada jengkol, ya. Jangan dulu kalau memang mau sholat Jumat, begitu. Termasuk diantaranya adalah rokok, seperti itu. Itu jangan. Ya. Nah, itulah hal-hal yang dianjurkan bagi kita sebelum mengerjakan sholat Jumat, seperti itu. Baik. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah apa yang dilakukan makmum pada saat khutbah. Pertama adalah bersegera menuju ke masjid dan dekat pada imam. Nah, yang sunnah itu mendekati imam, bukan menjauh. Nah, ini, ya. Berarti datang lebih awal tentunya, kan? Ya, datang lebih awal. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubunal awwal fal awwal." Apabila tiba hari Jumat, maka setiap pintu dari pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menjaga, yang dia menulis siapa yang datang lebih awal. Fa idza jalasa al imamu tawu suhuf. Ketika imam sudah duduk di atas mimbar, maka malaikat ini melipat catatan tersebut, waja'u yastami'una dzikra, dan mereka duduk ikut pula mendengarkan khutbah. Sama seperti kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad, Nabi SAW bersabda begini, "Uhduru dzikra, hadirilah khutbah. Wadnu minal imam, dan mendekatlah kepada imam." Dekat.
jangan jauh, ya. Kadang suka paling jauh pojok sana, suka dekat. Kalau bisa dekat imam. Ya. Fa inna ar-rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhiru fil jannah wa in dakhala. Kalau antum sukanya jauh-jauh, maka dikhawatirkan nanti Allah akan jauhkan juga di akhir ketika antum masuk surga. Ya. Meskipun ia memasukinya. Karena sukanya jauh tuh. Ada majelis ilmu, kajian, sukanya jauh. Ya. Kalau di sini nggak bisa dikatakan jauh karena masjidnya kecil, ya. Saya pernah kajian di satu masjid yang masjidnya besar, Pak. Itu depan itu nggak ada. Jadi semuanya nempel tembok. Semua. Jadi pada sender tembok, ujung dari ujung sono jauh banget. Nah, itu adat ini adat, biasanya adat di kampung kajian begitu. Suka nempel tembok sambil begini. Itu ajib tuh, Masya Allah, ya. Enak banget ya. Ya, harusnya mendekat. Kalau dulu para ulama kita itu ketika menghadiri majelis ilmu, mereka akan mencari yang paling dekat dengan gurunya. Iya. Ya paling tidak minimal lah dapat berkahnya, pertama berkah ilmu, dan yang kedua apa? Tidak salah tangkap. Tadi yang dimaksud ustadz apa ya? Dimaksud syekh apa ya, begitu. Ya. Sehingga apa yang dia dapat bisa dia amalkan dan bisa diajarkan lagi kepada yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua jamaah, adalah berjalan menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat dan tidak mengendarai kendaraan kecuali ada kebutuhan. Yang sunnah itu jalan kaki. Ya. Makanya kalau mau sholat nggak usah jauh-jauh. Ya. Sunnahnya jalan kaki. Ya. Antum rumahnya mana, Mang Kasep? Hah? Mangga Besar. Sholat Jumatnya di mana? Mubarak. Besok jalan kaki ya. Sunnahnya jalan kaki, Pak. Ya cari masjid terdekat kalau memang ini. Kalau memang pengen yang jauh ya bolehlah mengendarai kendaraan. Tapi dianjurkan untuk jalan kaki. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Man iktasala yaumal jum'ah wa ghassala, barang siapa mandi pada hari Jumat dengan sempurna. Wa ghada wabtakara, kemudian segera berangkat ke masjid. Ya, segera ini ya. Wa masya tsumma lam yarkab, dan berjalan dengan tanpa mengendarai kendaraan. Wa dana minal imam, dan dia mendekat ke imam. Ya, wa ansata, dan dia diam, walam yalik, dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin amalun sunnah siyamuha wa qiyamuha, maka setiap langkah kakinya mendapatkan pahala amalan setahun, yaitu puasa dan sholat malamnya. Antum jalan dari rumah ke masjid, jalan kaki, ya, jalan kaki, dan segera. Cuman kadang masjid kita di Jakarta itu sebagian ada yang dikunci, jam 11 baru dibuka kan begitu. Kalau Jumat itu kalau bisa dari pagi dibuka, agar supaya ada kaum muslimin yang dia ingin datang lebih awal, bisa datang jam 9, jam 10 ya, dengan jalan kaki mendekati imam ya. Kemudian diam, tidak bergerak sedikit pun, artinya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Setiap langkah yang antum langkahkan, satu langkah, maka itu pahalanya seperti antum puasa dan sholat malam dalam waktu 1 tahun. Coba bayangkan kalau 100 langkah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, coba yang rumahnya Grogol, Mas, ya, besok jalan kaki ya. Jalan kaki, semakin banyak pahalanya. Ya, ntar pulangnya saya anterin, nggak apa-apa. Begitu ya, luar biasa pahalanya besar. Kemudian disebutkan juga oleh Ubaidah bin Rifa'ah, ia pernah berkata, adrakani
Abu Abbas wa ana dhahibun ilal Jum'ah. Aku bertemu dengan Abu Abbas ketika aku berangkat salat Jum'ah. Faqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang kakinya itu berdebu di jalan Allah, maka Allah akan haramkan atasnya neraka. Karena jalan. Ya. Masya Allah ya. Nah, inilah keutamaan daripada mendatangi sholat Jumat dengan cara berjalan begitu. Kemudian yang berikutnya, sholat tahiyatul masjid. Sebelum duduk disunahkan bagi kita untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, ia pernah berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ah. Ada seseorang yang masuk pada hari Jumat, masuk ke masjid. Wan nabiyyu yakhthub, Nabi saat itu khutbah. Faqal, Nabi kemudian di khutbahnya itu menegur orang tersebut. As-salait, sudah salat? Qala la, belum. Qala fasholli raka'atain, salat dulu 2 rakaat. Ya. Jadi sebelum duduk kita ketika masuk masjid, maka salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ya. Jadi begitu. Makanya meskipun khatib itu sudah naik di atas mimbar, maka kita tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ya, tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ya. Baik. Kemudian misal ketika kita masuk masjid sedangkan adzan sudah sedang dikumandangkan, apakah kita menunggu adzan selesai terlebih dahulu baru tahiyatul masjid, atau kita langsung salat saja tahiyatul masjid? Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, jika bertepatan hari Jumat kita mengerjakan salat Jumat, meskipun muadzin sedang mengumandangkan adzan, ketika kita masuk masjid kita langsung dianjurkan untuk segera menunaikan salat tahiyatul masjid. Tidak perlu menunggu adzan itu selesai. Jadi begitu. Nah, namun selain daripada ketika kita menghadiri sholat Jumat, maka kita dianjurkan untuk menjawab adzan terlebih dahulu. Jadi begitu, Pak. Ketika antum masuk masjid langsung sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu duduk. Karena Jumat itu yang lebih ditekankan adalah mendengarkan khutbahnya, bukan sholatnya. Yaitu mendengarkan khutbahnya. Ya. Makanya rugi bagi yang datang tapi khutbah sudah selesai, ataupun yang sengaja di belakang makan dulu. Ya. Kalau sudah selesai makan, ketika khutib sudah duduk di antara 2 khutbah, baru buru-buru wudu. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada pasti. Atau nggak narik dulu lumayan. Ya. Dapat 1 kan? Yang penting belum ketinggalan sholat Jumatnya. Padahal sholat Jumat itu sepaket dengan khutbah. Itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya jamaah, tidak membuat halaqah atau berkumpul untuk belajar sebelum Jumat. Nah, nggak boleh. Ya. Dasarnya adalah hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah melarang jual beli di masjid, mencari balang hilang di masjid, melantunkan syair di masjid, dan membuat halaqah sebelum salat pada hari Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, dalam hal ini tahalluk yang dimaksud halaqah ini memiliki 2 makna, baik secara lughawi bahasa maupun syariat. Secara bahasa, tahalluk ini berasal dari kata al-halaqah, yaitu sekumpulan orang yang berkeliling seperti gelang pintu, muter ya. Ya. Karena tahalluk adalah wazan dari tafa'ul, ya. Yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu. Adapun makna syar'i, ya, adalah berkumpul untuk belajar walaupun tidak berbentuk lingkaran. Kedua makna tersebut masuk dalam kategori larangan yang disebutkan dalam hadis. Baik, larangan ini sifatnya makruh, bukan haram ya.
Makanya terkadang kalau ada hari Jumat masih belajar, ya. Makanya saya ketemu libur hari Ahad itu waktu saya di Jakarta, Pak. Umur saya itu dulu dari SD, SMP sampai mondok itu libur itu pasti hari Jumat. Karena biar tidak ada halaqah belajar. Begitu. Cuman sekarang justru malah hari Jumat itu diadakan halaqah, ada belajarnya. Ya, sehingga ini keluar daripada konteks hadis yang justru melarang untuk belajar sebelum sholat Jumat. Jadi begitu, ya. Ya ala kulli hal, ya. Yang jelas semaksimal mungkin, makanya untuk hari Jumat, ya, bukannya dilarang, ya. Bagi yang punya waktu senggang, maka gunakan hari Jumat itu lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Tayyib. Kemudian bahasan yang berikutnya jamaah tentang adzan Jum'ah. Kapan adzan Jum'ah itu dikumandangkan? Adzan Jum'ah itu dikumandangkan ketika khatib duduk di atas mimbar. Dalilnya dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, sesungguhnya adzan pada hari Jumat itu pada awalnya ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jumat, yaitu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa Abu Bakar, di masa Umar. Namun pada masa kekhalifahan Utsman, ketika jumlah mereka semakin banyak, dia memerintahkan untuk mengumandangkan adzan ketiga, yakni adzan tambahan pada hari Jumat. Ia memerintahkan untuk mengumandangkan adzan dari atas Az-Zawra. Lalu hal itu terus berlangsung dan tidak ada seorang pun yang mencelanya. Padahal mereka telah mengkritiknya ketika dia menyempurnakan sholat di Mina. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Begini loh. Jadi adzan hari Jumat itu sebenarnya cuma 2 kali. Yaitu adzan khatib naik mimbar, kemudian yang kedua iqamah. Jadi tidak ada adzan 3 kali. Kalau istilah kita tidak ada adzan pertama dan adzan kedua dalam sholat Jumat, baik di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman. Namun di Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kemudian di masa kekhilafan Utsman ini ada tambahan ziyadah, ya, tambahan adzan. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab. Pertama, jumlah kaum muslimin semakin banyak. Ya. Yang kedua, dulu nggak ada toa ataupun speaker. Makanya di sini adzan pertama dikumandangkan di atas Zawra, tempat yang paling tinggi, untuk mengingatkan kaum muslimin yang masih hiruk pikuk terhadap dunia segera mempersiapkan diri karena sholat Jumat mau dimulai. Itu yang ketiga. Ya. Keempat, dulu dan hingga sekarang bahwa Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu sudah disepakati untuk dijadikan sholat Jum'ah, ya, dari semua penduduk Mekah ataupun Madinah. Ya. Saya ulangi lagi bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah disepakati untuk didirikan sholat Jum'ah. Selain dari masjid ini, di masjid-masjid yang lain yang ada di sekitaran Mekah dan Madinah itu tidak difungsikan untuk sholat Jum'ah. Jadi kalau antum sekarang mengatakan bahwa lo itu di Mekah Madinah Masjid Nabawi masih ada 2 adzan, nah karena itu, karena masyarakatnya jauh berjauhan, itu tujuannya untuk apa? Mengingatkan mereka hingga sampai sekarang, makanya dilaksanakan. Ya. Jadi karena sebab-sebab inilah maka Utsman, ya, memerintahkan adzan 2 kali seperti itu. Ya. Nah kalau kita mau bahas, ya,
dari sisi fikihnya, ya, kenapa sampai demikian diperbolehkan? Nah, ini akan masuk kepada kaidah bahwa hukum itu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sebuah hukum itu, konsekuensi hukum lah ketika diterapkan satu hukum itu biasanya dia itu mengikuti sebabnya. Kalau sebabnya masih ada, maka hukum itu masih berjalan. Tapi kalau sebabnya sudah hilang, maka hukum itu sudah tidak boleh dijalankan lagi. Karena ini sifatnya adalah ijtihad, bukan dalil. Ijtihad itu cuman Utsman itu mengambil kesimpulan dia saja. Ya. Jadi adzan 2 kali, yang satu untuk mengingatkan kaum muslimin. Jadi seperti itu. Jadi bukan dalil. Kalau dalil adalah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman Rasulullah tidak ada adzan 2 kali. Di zaman Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, hanya di zaman Utsman. Karena memang setelah kekhilafaan Umar nih, karena Umar itu begitu luar biasa dulu dalam ekspansi pasukan, kemudian memperlebar wilayah kaum muslimin, sehingga muslim itu dulu luar biasa besar saat itu. Ya. Sehingga dari kekhilafannya Utsman diadakan adzan 2 kali. Nah, sekarang tadi dengan sebab-sebab yang akhirnya Utsman memerintahkan adzan 2 kali. Ya. Itu pertama tadi apa? Karena apa? Pertama itu karena karena umat Islam semakin banyak. Ya. Sekarang umat Islam semakin banyak, oke lah sama. Ya enggak? Yang kedua, adzan dulu tidak menggunakan toa. Sekarang sudah menggunakan toa. Yang ketiga, ya, apa? Masjidnya. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat itu dulu hanya satu masjid itu. Nah sekarang kita masjid di mana-mana ada. Ya sehingga sebab-sebab ini yang mengharuskan adzan 2 kali itu harusnya sudah tidak ada. Ya. Sehingga hukum adzan 2 kali itu harusnya tidak dilaksanakan. Begitu. Ya. Jadi terserah nih mau disepakati gak disepakati, silakan. Ya. Makanya bagi masjid-masjid yang masih mengumandangkan adzan 2 kali, maka coba apakah ada dalilnya ataupun tidak. Pasti mereka merujuknya kepada perbuatan Utsman. Iya, perbuatan Utsman, tapi tidak bisa dijadikan dalil. Ya, kenapa? Ya karena memang ya ilahnya itu sudah tidak ada, sebabnya itu sudah tidak ada. Seperti itu. Taib. Kemudian jawabkan rahimakumullah, ya, itu tentang adzan ya. Tadi ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh tahalluk, kemudian tidak boleh transaksi jual beli. Jadi haram setelah adzan Jumat dikumandangkan tidak boleh transaksi jual beli. Ya, itu enggak boleh. Ya. Ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi nggak boleh. Ini larangan ini menurut jumhur ulama mencakup jual beli, nikah dan semua bentuk transaksi. Pekerjaan harusnya ditinggalkan. Ya. Jadi seperti itu, ya. Namun yang dipertanyakan begini, jual belinya sah enggak? Mayoritas ulama mengatakan jual belinya sah, tapi dia berdosa. Jadi begitu. Makanya bagi yang mau menghadiri sholat Jumat juga usah makan dulu, ya. Pokoknya masuk masjid dulu, jangan makan kemudian transaksi jual beli, itu enggak boleh. Termasuk makan di warteg itu kan termasuk transaksi jual beli. Maka itu tidak diperbolehkan.
Wallahu taala alam bisawab. Baik, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan silahkan. Iya, monggo Pak, silakan. Tayyib. Terkait dengan mendirikan sholat zuhur setelah mengerjakan sholat Jum'ah, maka ini tidak ada nasnya, dalilnya, Pak. Apa alasan dia mengerjakan sholat zuhur setelah sholat Jum'ah? Katanya kurang 40 orang. Padahal sholat berjamaah itu minimal berapa orang, Pak? 2 orang. Ya, minimal 2 orang. Baik. Terkait dengan masalah syarat 40 orang ya, minimal harus mengerjakan sholat Jumat, ini sebenarnya bukan syarat. Cuman pernah ada salah seorang sahabat Nabi SAW ingin mengerjakan sholat Jumat, dan ini sebagian mengatakan ini sholat Jumat pertama kali diadakan. Nah, sahabat ini menginginkan jangan sampai kurang dari 40 orang. Jadi begitu. Jadi bukan syarat, dia pengennya yang sholat Jumat itu yang banyak begitu yang hadir. Makanya dia cari-cari itu kaum muslimin untuk datang ke rumahnya, lalu kemudian mengerjakan sholat Jumat. Sehingga ini bukan menjadi syarat mendirikan sholat Jumat, Pak. Ya, makanya perlu dikoreksi lagi itu. Kalau memang ada dalilnya perlu dikoreksi. Ya. Karena tidak bisa mengatakan bahwa tidak sah sholat Jumatnya kalau tidak 50 orang minimal. Ya. Jadi butuh dalil kalau menyalahkan ataupun tidak mensahkan sholat Jumat itu. Wallahu alam. Jadi begitu, Pak. Tetap sah, Pak, nggak perlu sholat. Tentang Jumat ini saya dengar kan kalau waktu kita duduk di mimbar katanya kita kan apa udah datang, tapi sholat kan kita harapkan bersama. Iya, kalau kita sudah datang, khotib sudah naik mimbar, kita sudah nggak boleh sholat. Ya, haram di sholat itu. Karena khatib sudah ambil kecuali bagi yang baru datang. Nah, itu sholat tahiyatul masjid. Tapi yang sudah duduk yang sudah. Makanya ada sebagian kaum muslimin begitu. Khatib ini dia naik mimbar, azan selesai dia sholat. Sholat sunnah apa yang dia? Jadi begitu, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.